Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, juga rezeki yang banyak. Jumpa lagi dengan channel Adi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini saya ingin mengangkat materi persyaratan apa saja sih jikalau mau check-in ke hotel. Kita tonton video ini sampai selesai supaya tuntas materinya, agar jikalau kalian mau check-in itu tidak kebingungan lagi. Persyaratan yang harus dibawa yang pertama itu adalah identitas diri. Kalau mau sama di Nusantara atau Indonesia itu tentang KTP tentunya ya, KTP atau paspor. Nah, tetapi kalau kita mau keluar negeri, nah itu harus ada paspor itu. Nah, paspor itu nanti bukan disimpan atau di keep di reception, itu bukan, hanya didata, difotokopi, nanti dikembalikan lagi ya. Jadi kalian harus bawa identitas atau kartu identitas itu yang asli. Siapkan yang kedua itu adalah alat bayar. Alat bayar itu ada bermacam-macam. Ada yang uang tunai ya. Uang tunai ya, kita kemana saja itu bisa diterima uang tunai. Kalau kita ke luar negeri ya kita pakai rupiah. Kalau orang luar negeri ke kita ya pakai nilai mata uangnya mereka gitu, karena di hotel itu mempunyai currency atau kurs, nilai mata uang nanti dikalkulasi. Lantas alat bayar yang kedua itu kan juga ada kredit card ya. Kredit card bisa juga sebagai jaminan pembayaran, sehingga nanti bisa juga diterima di hotel-hotel tertentu ya. Mungkin tidak semua kredit card itu bisa diterima di secara internasional. Ada kredit-kredit tertentu yang sudah bisa diterima di seluruh dunia. Alat bayar itu juga bisa berupa voucher, dimana kalau kita beli voucher di travel atau di mana-mana, Traveloka, PGPG dan sebagainya, nanti ketika datang ke counter reception itu ditanyakan alat bayar apa, voucher misalkan, sudah menunjukkan dan lantas ditunjukkan nomor konfirmasinya, vouchernya mana. Jadi jangan lupa. Bisa juga kalau kita bekerja di perusahaan, itu bisa juga alat bayarnya menggunakan guarantee letter. Guarantee letter lah itu surat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bisa digunakan sebagai jaminan pembayaran. Nah, ketika kalian nanti di reception, itu setelah ditanyakan metode pembayaran, itu apakah masih ada deposit jikalau kita menggunakan voucher misalnya. Jikalau pembayaran menggunakan voucher atau guarantee letter yang berbentuk surat jaminan dari perusahaan, itu tetap reception akan minta garansi payment. Misalkan vouchernya itu yang ditanggung hanya kamar saja atau kamar plus sarapan pagi. Terusnya garansi letter juga sama, ya kan, perusahaan hanya menanggung kamarnya saja termasuk sarapan pagi. Nah, untuk fasilitas yang lain, karena hotel itu tentunya makin tinggi bintangnya, itu fasilitas-fasilitas makin lengkap. Jadi biasanya resepsi itu minta jaminan ya untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain. Sehingga jikalau ada jaminan pembayaran itu untuk mempermudah, jadi tamu itu bisa
tanda tangan saja dulu, nanti dikalkulasi belakangan. Nah, bagaimana kalau tamunya itu tidak mau ngasih garansi? Kalau tamunya tidak mau mengasih garansi pembayaran, artinya hanya membayar kamar saja, itu petugas resepnya akan menginformasikan jikalau tamunya nanti menggunakan fasilitas hotel itu disuruh untuk membayar tunai saja. Jadi ketika ada makan, lunch, dinner, atau extra bed, atau laundry dan sebagainya itu disuruh membayar tunai gitu, karena tidak ada garansi jaminan untuk ekstra gitu. Di kamar hotel itu kan ada fasilitas kamar yang harus bayar dan fasilitas kamar yang tidak bayar. Seperti minibar gitu. Bagaimana dengan itu? Kalau minibar itu nggak termasuk harga kamar, nanti diinformasikan jika tamu tidak memberikan deposit, nanti minibarnya akan dikosongkan dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian datang di counter reception itu harus yang jelas gitu, sehingga nanti tidak akan ada miscommunication di belakang hari. Kalau di hotel bintang 5 itu tamu check-in terus diantarkan ke kamar oleh bellboy. Jadi kita itu bisa nanya apa saja mengenai fasilitas dan lain-lain yang kita tidak tahu, itu nanti bellboy akan akan menjelaskannya juga. Tapi kadang kalau hotel bintang 2, bintang 3 itu juga kita langsung disuruh naik sendiri ya. Jadi makanya ketika kita check in di counter itu sejelas mungkin ya, bahkan bagaimana cara membuka pintu kamar maupun menggunakan lift itu ditanyakan. Soalnya hotel-hotel sekarang ini lift sudah menggunakan kartu pakai PIN. Jadi nanti kalau tidak jelas ya bagaimana menggunakannya dan lain sebagainya, itu harus menanyakan dulu sejelas-jelasnya kepada petugas. Tentunya di situ juga ada security ya. Ketika meninggalkan counter itu kita sudah harus jelas menanyakan hal-hal itu. Setelah selesai semua pembayaran diselesaikan, tentunya tamu itu disuruh menandatanganin registration form atau formulir pendaftaran. Setelah itu baru tamu itu dibawakan barang-barangnya oleh bellboy ya, diantarkan ke kamar. Nah, nanti oleh petugas bellboy juga akan diterangkan fasilitas-fasilitasnya ya, apa yang ada di hotel sampai fasilitas kamar ya, semua yang tamu tidak mengerti itu kalian bisa tanyakan ke petugas. Itu tadi pembahasan mengenai persyaratan apa saja yang harus dibawa jikalau kalian mau check-in di hotel. Sampai di sini, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.